Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Irfan Hilmi dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah 2021A, akan menjelaskan isi buku Tarikh Khulafa karangan Imam Asyuyuti. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq adalah salah satu sahabat terdekat Nabi Muhammad SAW dan khalifah pertama umat Islam. Beliau memiliki nama asli Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay al-Quraisy At-Taimi. Beliau lahir di Makkah pada tahun 573 Masehi, 2 tahun setelah tahun gajah. Beliau berasal dari suku Quraisy, khususnya Bani Taim, yang merupakan salah satu suku terhormat dan terkaya di Makkah. Abu Bakar As-Siddiq adalah orang pertama yang memeluk Islam dari kalangan lelaki dewasa. Beliau langsung membenarkan dakwah Nabi Muhammad SAW tanpa ragu. Beliau juga berusaha mengajak orang-orang terdekatnya untuk masuk Islam, seperti istrinya Ummu Ruman, putrinya Aisyah, saudaranya Abdurrahman, dan beberapa sahabat seperti Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Thalha bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan lain-lain. Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah pertama Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW 632 Masehi. Beliau dipilih oleh para sahabat dengan baiat di Saqifah Bani Sa'diyah. Masa kekhalifahannya berlangsung selama 2 tahun, 2 bulan, dan 14 hari. Abu Bakar As-Siddiq wafat pada tanggal 23 Jumadil Akhir tahun 13 Hijriah di Madinah pada usia 63 tahun. Beliau sakit selama 15 hari sebelum wafatnya. Beliau dimakamkan di samping makam Nabi Muhammad SAW di Masjid Nabawi. Yang kedua, Umar bin Khattab. Umar bin Khattab lahir di Makkah pada tahun 581 Masehi dari Bani Adi yang masih satu rumpun dengan suku Quraisy. Nama lengkap beliau adalah Umar bin Al-Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza. Keluarga Umar tergolong keluarga kelas menengah yang berdagang dan memiliki beberapa unta. Umar bisa membaca dan menulis yang merupakan kemampuan langka pada masa itu. Umar juga memiliki fisik yang kuat dan menjadi juara gulat di Mekah. Umar tumbuh menjadi pemuda yang disegani dan ditakuti karena wataknya yang keras dan berani. Sebelum memeluk Islam, Umar termasuk orang yang paling benci dan musuh terhadap Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya. Umar sering menggunakan kekuatannya untuk menyiksa dan menghalangi orang-orang yang masuk Islam. Bahkan pada suatu hari Umar berniat untuk membunuh Nabi Muhammad SAW dengan membawa pedangnya. Namun dalam perjalanan Umar bertemu dengan sahabat Nabi yang bernama Nuaim bin Abdullah yang memberitahu bahwa adik perempuannya Umar, Fatimah binti Al-Khattab, telah masuk Islam bersama suaminya Sa'id bin Zaid. Ketika Abu Bakar sakit sebelum meninggal pada tahun 634 Masehi, beliau menunjuk Umar sebagai khalifah selanjutnya. Umar menerima amanah tersebut dengan rasa takut dan tanggung jawab. Beliau berjanji untuk menjalankan syariat Islam dengan sebaik-baiknya dan meminta bantuan dari Allah Subhanahu wa taala dan kaum muslimin. Umar bin Khattab meninggal pada tanggal 3 November 644 Masehi akibat ditikam oleh seorang budak Persia bernama Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Abu Lu'lu'ah memiliki dendam kepada Umar karena merasa tidak puas dengan perlakuan majikannya yang merupakan gubernur provinsi Fars. Abu Lu'lu'ah menyerang Umar ketika beliau sedang sholat subuh di Masjid Nabawi. Umar terluka parah di perutnya dan meninggal beberapa hari kemudian. Yang ketiga, Utsman bin Affan. Utsman bin Affan lahir pada tahun 574 Masehi di Thaif, Jazirah Arab. Nama lengkapnya adalah Utsman bin Affan bin Abi al-As bin Umayyah bin Abdul Syams bin Abu Manaf bin Qusay bin Kilab. Ia berasal dari Bani Umayyah, salah satu kaum terkemuka dari suku Quraisy. Nama ayahnya adalah Affan bin Abi al-As dan nama ibunya adalah Arwa bin Khuraiz. Utsman bin Affan menjadi khalifah ketiga setelah Umar bin Khattab meninggal akibat dibunuh oleh seorang budak Persia bernama Abu Lu'lu'ah pada tahun 644 Masehi. Ia dipilih sesuai sebuah majelis yang dibentuk oleh Umar bin Khattab sebelum meninggal, yang terdiri dari 6 orang sahabat, yaitu Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam, dan Thalha bin Ubaidillah. Utsman
bin Affan menghadapi banyak rintangan dan fitnah di akhir masa kekuasaannya. Beberapa kelompok pemberontak dari Mesir, Irak, dan Syams menuduhnya melakukan nepotisme, korupsi, penyelewengan, dan penyimpangan dari ajaran Islam. Mereka menuntut agar Utsman turun dari jabatannya sebagai khalifah. Dan yang terakhir, Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib berasal dari keluarga Quraisy yang terhormat. Ayahnya Abu Thalib bin Abdul Muthalib adalah pemimpin Bani Hashim dan saudara kandung Abdullah bin Abdul Muthalib yang merupakan ayah Nabi Muhammad SAW. Ibu Ali adalah Fatimah binti Asad, seorang wanita solihah yang juga termasuk dalam Ahlul Bait. Ali memiliki 3 orang kakak laki-laki, yaitu Thalib, Aqil, dan Ja'far. Ali bin Abi Thalib dilahirkan di Ka'bah pada hari Jumat tanggal 13 Rajab tahun 21 sebelum Hijriah atau sekitar tahun 599 Masehi. Dia adalah anak terakhir dari 4 bersaudara. Awalnya dia diberi nama Haidar atau Haidarah oleh ibunya yang berarti singa, namun kemudian ayahnya menamakannya Ali yang berarti luhur, tinggi, dan agung. Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah keempat setelah Utsman bin Affan dibunuh oleh pemberontak pada tahun 35 Hijriah. Ali diangkat menjadi khalifah oleh sebagian besar kaum muslimin di Madinah setelah dia diminta untuk mengambil alih kepemimpinan. Ali awalnya menolak karena merasa ada yang lebih baik darinya, namun akhirnya menerima karena desakan umat. Ali bin Abi Thalib meninggal dunia pada tanggal 21 Ramadan tahun 40 Hijriah atau sekitar tahun 661 Masehi. Dia dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam, seorang khawarij yang menusuknya dengan pedang beracun saat dia sedang sholat subuh di Masjid Kufah. Cukup sekian, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.